And now for the scripture reading, I'm going to call Gary O'Brien. Thank you, Lord. We have the privilege of sharing Psalm 23 today. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Thank you, Lord. Isaiah 41, verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Thank you, Lord, for these readings. Message will be delivered by Pastor Joe Suderko. It's an honor for me to be part of the celebration life for Tante Amy. Well, I knew Tante Amy almost 30 years, approximately. There's so many stories, and sometimes it's very funny too, the story too, Tante Amy. Now, since, first of all, I want to say for Yanni and Gary and Mia and also Clarissa and Ryan and Ian, you're really blessed to have a grandma and mom know the Lord. And today, I hear from Jenny, 25 years they've been finally get together again with Eddie. It's going to be it's very, very touching experience. Just imagine what's happening now. Right now, since they asked me to share about giving the word of, maybe word encouragement, sharing the word of God. Since many of you, I see it's about 99% is Indonesian, and that's going to be recorded, and then many family from Indonesia are going to hear. So allow me to speak in Indonesian. So Gary, that's too bad, you have to learn Indonesian, Gary. Kalau bicara mengenai Tante Amy, banyak hal yang kita bisa belajar. And that is something saya melihat Tante Amy about 30 years lah, kira-kira 30 tahun saya sama Tante Amy tahu together sama-sama di gereja, ya, begitu aktif dalam pelayanan, tiap kali ada Bible studies, is the first one, selalu menunggu. And I hear from Yenny, lagi beresin kondominiumnya, apartemennya, so many note, Bible study note. Jadi saya lihat she is the person yang benar-benar understand mengenai firman Tuhan, and then bukan hanya dengar tahu, tapi dia melakukan. And that is yang paling powerful. Banyak anak Tuhan tahu firman Tuhan di sini, tapi nggak pernah mempraktekkan. Kalau kita summarize, saya spend time dengan teman-teman semua dan dari family juga. Kesan Tante Amy apa? Kira-kira banyak kesannya. Pertama, tadi Ian mentioned about optimist, positive. Everybody in one agreement said, she is very positive person. Orang yang positif, yang optimis. Kedua, she nggak pernah komplain. Can you imagine? She's ditinggal kira-kira 20 tahun yang lalu. Eddie kembali ke rumah Tuhan. Tante Amy, can you imagine? Dia sebagai janda, tapi dia nggak pernah sakiti, dia nggak pernah komplain. Dan yang saya lihat bagus sekali dari Tante Amy adalah dia selalu, walaupun dia jalannya susah lately, tapi dia selalu bersyukur.
always give thanks. And that is something yang saya lihat bagus sekali. Yang positif juga dari Tante Amy juga, dia selalu ingin memuji, just praising the Lord. Praising the Lord all the time. Instead complain, instead ngomong-ngomongin orang, they always just worship Tuhan. And that is very positive sekali. The next one yang saya lihat bagus sekali dari Tante Amy adalah dia nggak takut. Hidup not based on fear, tapi dia based on based on faith. Faith what God say, apa yang Tuhan katakan dia lakukan. And that's the reason saya ngomong. Terus 5 positive thing yang kita lihat itu kalau di summarize what the Bible said, the just shall live by faith. Orang benar hidup oleh karena iman. Dan ini adalah kuncinya untuk kita semua sampai dia bisa bertahan 92 tahun. Dan saya lihat ini luar biasa. Sebab kalau kita lihat di dalam dunia ini either you live by faith, promise apa yang firman Tuhan katakan, atau the second one kita hidup dalam based on fear. Saya dua, that's the only thing, nothing in the middle. Either you trust God, believe God, atau basically kita pilih apa yang iblis berikan selalu adalah fear, takut. Tuhan datang, katakan Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan kami untuk hidup yang berkelimpahan, yang joyful, yang penuh dengan sukacita. Tetapi Yesus katakan, tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya lihat banyak orang Kristen yang disebut Kristen, tapi hidupnya nggak beriman, nggak trust what God say, hidup dalam fear. So many people malah saya lihat, it's so menyedihkan sebagai anak Tuhan yang hidupnya yang harusnya yang menyenangkan Tuhan adalah iman kita. Yang menyenangkan sekali lagi, yang menyenangkan Tuhan adalah the just shall live by faith adalah iman kita. Iman percaya apa yang Tuhan katakan. That's the reason why tadi kita kalau kita bisa sum up Tante Amy dari Mazmur 23, number one, dia punya experience dengan Tuhan. The Lord is my shepherd. Not Gaddy shepherd, not Jenny shepherd, but the Lord is my shepherd. Saya tahu, saya cek di YouTube. Kalau gembala yang benar tahu, domba-dombanya begitu panggil, dombanya datang. Dombanya looking forward. Tapi orang kalau bukan gembalanya, walaupun panggilnya suaranya sampai dinamain, domba-domba itu tahu. Tante Amy tahu siapa Tuhan sebagai gembala yang baik. Sebab itu karena dia dengan pengetahuan, dengan fellowship dengan Tuhan yang begitu baik, begitu close, melalui worship, melalui just mikirkan yang indah dari apa yang Tuhan katakan. Akibatnya itu dengan dia just worship semua, dia hidupnya nggak takut. Hidupnya nggak takut dalam keadaan apapun juga. Komen yang banyak yang saya dapat adalah Tante Amy punya satu conviction. Tadi Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 bahwa dikatakan di sini bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah sudah kuncinya. Tante Amy tidak takut akan apapun terjadi. Walaupun dia sebagai sendirian. Tapi sudah Tuhan selalu tolong. Dia kata punya conviction bahwa di dalam segala apapun juga Tuhan selalu tolong. Dia katakan kalau barangnya hilang Tuhan atur bisa nemukan. Tante Amy punya kesaksian. Dia ke gas station gak have problem dengan kredit card. Atau ada orang yang tolongin untuk beli bensin. Amazing pertolongan Tuhan never stop dalam hidupnya Tante Amy. Saya lihat is amazing sekali. So itu Mazmur 23 start the Lord is my shepherd. Dan kedua yang saya lihat bagus sekali adalah sekalipun ayat 4 aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku.
And this is the key. The key bahwa menyadari bahwa Tuhan selalu akan menolong. Ini adalah something big thing yang saya lihat. Conviction bahwa jangan takut. Tuhan akan selalu menolong. Tuhan akan selalu akan menolong. Tidak pernah meninggalkan. Itu something yang saya lihat selama pegangan Tante Amy hidup dalam 92 tahun itu. Saya punya chance ketemu dengan Tante Amy waktu di hospital, I think maybe July. Di situ saya kembali lagi, saya dikuatkan bagaimana dia masih kuat pikirannya. 92 tahun sudah. Tante Amy kalau makan, kita kebanyakan hari kita kalah loh. Kalau pergi ke buffet dia makannya kuat. Saya lihat hebat tuh Tante Amy. Saya lihat wah luar biasa Tante Amy itu saya lihat. But you know yang saya lihat dikatakan ayat 4 tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita all of us ngalamin. Sometimes we're not always on mountain, tapi di dalam lembah. Tapi dalam keadaan itu dia nggak takut. And that is saya lihat is very powerful. And then number 6, ini saya lihat kita menyaksikan today. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. That is surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Dan kita saksikan hari ini, kita celebrate kebaikan Tuhan. Dia ngalamin kebaikan Tuhan. Sebenarnya kalau kita makin tua, kita perlu bisa mengatakan kayak Tante Amy, God is so good. God is so good. Itu yang selalu dia katakan, Tuhan itu begitu baik. And that's what David katakan di Mazmur tadi 23. Surely goodness and mercy shall follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dampak yang terakhir yang saya mau tutup di sini adalah Tante Amy, dia share mengenai experience dengan Tuhan. The goodness of God. Kasih testimoni. And that is the inheritance kita, bukan uang. Inheritance kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya was touched waktu Mia kirim saya di WhatsApp. Waktu dia share sama, wah, that is something yang saya lihat bagus. Sebab itu yang kami lakukan. Saya lihat the most powerful yang kita bisa share pada anak-anak kita, yang kita bisa modalin anak-anak kita adalah sharing the goodness of Tuhan. Menjadi pelajaran. How great is Tuhan itu. Hana orangnya suka great storyteller. Sejak kecil dia selalu punya gift-nya di situ. Jadi dia selalu tell story kepada cucu kita, anak kita. The goodness of God, pengalaman-pengalaman semuanya. Dan sampai saat ini they cherish. Even cucu saya yang di anaknya Sonia sudah di universitas. Tiap datang always, Grandma tell me story. And then, you know, and that meresap. Sebab kalau kita kasih story, anak open the semuanya. Nggak ada barrier, nggak ada block. Karena nggak attacking, nggak ngajarin, nggak guruin. Sebab itu open. Dan that melalui story. Dan Mia share di sini katakan, Mami selalu share ke kita bagaimana Tuhan Yesus begitu nyata dalam kehidupan Tante Amy sehari-hari. Dia ngobrol dengan temannya dan Tuhan selalu jawab apa yang Mami perlukan. And this is important. Legacy yang paling berharga buat saya, ini Mia katakan, buat saya pribadi dan adalah memperkenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Dan legacy itu pula yang terus saya teruskan kepada ketiga anak saya. Karena tidak ada yang kita bisa bawa waktu kita meninggal kecuali anak-anak kita melalui iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.